Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asari SPD, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Kami mewakili keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Saya Mahmud Asrofi selaku pembina program pelaksanaan kehidupan Islami warga Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 1 Gresik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan iringan doa mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah dan kita diberikan kesejahteraan di dalam setahun yang akan datang. Selanjutnya kami mohon dimaafkan segala khilaf baik yang tersirat maupun yang tersurat selama kami bergaul di SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfa Justisia Fanani SPD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maflaha mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ming Satria mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, saya Ibu Anita Erliansa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan senantiasa menjadikan kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin.
Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nami Susanti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Yuni Harbatik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman, guru bahasa Inggris dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Firmansyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya FM Kafia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang bahagia kali ini, di hari yang fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzul Arifin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Budi Lestari mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik, dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim dalam rangka Idul Fitri dan halal bihalal. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang Bapak cintai, masih dalam suasana Idul Fitri, kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan kita digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang Bapak cintai, suatu hari setelah sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Wahai sahabat, tadi setelah sholat Idul Fitri, malaikat Jibril turun dan berdoa kepada Allah, "Saya diminta untuk mengamini." Kalau yang berdoa itu malaikat Jibril dan Rasulullah mengamini, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya? Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan engkau terima ibadahnya, puasanya anak durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang Bapak cintai, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayal masir." Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, ibumu yang sudah mengandungmu dalam keadaan payah bertambah payah, berat semakin berat, dan telah menyusuimu selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Yang hadir di sini jelas ada anak-anak ya. Bapak Ibu
juga termasuk anak-anak. Yang pasti kita semua adalah anak-anak karena kita semua lahir dari orang tua kita masing-masing. Bagaimana ayah kita? Pagi berangkat kerja, sore baru pulang, bahkan ada yang malam baru pulang karena lembur. Panas menyengat, kena terik matahari, sinar matahari, bercucuran keringat, kadang kehujanan sehingga kademen. Tapi ini semua tidak dirasakan. Orang tuamu senang demi bisa menafkahi keluarga dan demi anak-anaknya yang tercinta. Bagaimana dengan ibu kita? Ibu kita sudah mengandung kita. Ya. Semakin hari semakin besar perutnya. Semakin besar kandungannya. Semakin hari semakin berat. Semakin payah. Ya. Rasa-rasa tidak ada yang hamil semakin hari semakin kecil perutnya, tidak ada ya. Semakin hari semakin besar dan semakin berat. Ya. Setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih, ibumu melahirkan dengan segenap tenaga, taruhannya nyawa, hidup atau mati, bercucuran keringat, keringatnya sampai kering, berpancaran darah, ya, tenaga dikuras hampir habis, tidak sampai habis karena kalau habis mati, ya, hampir habis. Keluarlah kita, ya, ibu kita tersenyum bahagia, ya, tidak mengeluh belas demi anaknya. Setelah anak-anaknya lahir, ibu kita harus menyusuinya. Fi amaini wa fi soluhu fi amaini, menyusu selama 2 tahun. Ibu sekarang tidak ada yang menyusui anaknya sampai 2 tahun. Paling 3 bulan, 5 bulan, mungkin 10 bulan, maksimal 1,5 tahun. Ya. Jarang yang 1,5 tahun. Sisanya dikasih susu tambahan, apakah susu sapi, apakah susu kuda liar, atau susu kambing. Sehingga tidak heran anak-anak sekarang itu ada yang mungkin karena kurang pendidikan atau pendidikannya salah atau bagaimana, yang sifatnya atau tingkah lakunya seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik, semoga anak kita tidak seperti itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya. Banyak kisah seperti maling kundang, Alqamah yang tidak berbakti kepada orang tua, yang durhaka kepada orang tua, akhirnya hidupnya sengsara. Sudah anak-anak cari di masyarakat, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti sudah hidupnya akan sengsara. Oleh karena itu, setelah pengajian ini kepada anak-anak, ya, yang kemarin belum minta maaf kepada orang tuanya atau sekarang masih ada ganjaran, nanti datangi orang tuanya, ibunya, bapaknya, cium tangannya dan minta maaf, minta ridhonya, ya, minta ridho. Ya. Kepada anak-anakku, jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa malaikat yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima puasanya, ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Seorang istri yang durhaka kepada suami. Pak, kenapa seorang istri harus berbakti kepada orang tua, kepada suaminya? Seorang istri tidak boleh durhaka kepada suaminya. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan seterusnya. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Seorang suami pemimpin bagi istrinya masing-masing. Dan Allah melebihkan berbagai macam kemampuan pada suami dibanding istrinya. Dan yang kedua, suamilah yang bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat kepada Allah. Di dunia bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah batin dan nafkah lahir kepada istrinya. Pak, gimana kalau istrinya juga bekerja? Itu bagus. Bagus. Kalau seorang istri juga bekerja, bagus. Artinya bisa membantu meringankan beban suaminya. Bagus. Insya Allah pahalanya ganda. Ya, pahalanya ganda. Tapi yang tidak kerja, yang ngurusi rumah tangga, itu pun juga bagus. Itu pun juga bagus. Baik, mari kita simak kisah singkat. Ya. Waktu itu ada sahabat yang mau pergi ke medan perang. Kemudian bilang sama istrinya, Dinda, Kanda mau berangkat berperang ke medan perang untuk bela negara. Silahkan Kanda, hati-hati, doa Dinda menyertai Kanda. Baik, Dinda di rumah saja, jangan pergi kemana-mana sampai Kanda pulang. Siap Kanda. Hati-hati di jalan ya. Ya. Kemudian suami itu tadi berangkat berperang. Tidak lama ada utusan yang datang dari keluarga istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, keluarga ibu sakit keras, silahkan datang untuk menjenguknya. Pak, gimana ya, suami saya belum datang, masih pergi belum datang, dan saya tidak boleh pergi kemana-mana sampai suami saya datang. Utusan itu pulang kembali. Tidak lama lagi datang lagi utusan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, orang tua ibu sakit keras, sudah tidak bisa apa-apa. Silahkan datang, silahkan dijenguk. Siapa tahu dengan kedatangan ibu sakitnya menjadi sembuh. Pak, mohon maaf, suami saya belum datang, saya belum dapatkan izin. Salam saja terhadap keluarga saya doakan dari sini. Utusan itu kembali lagi. Dan tidak berapa lama, selang beberapa hari utusan itu datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, orang tua ibu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan datang Bu ya, untuk penghormatan yang terakhir. Waduh, gimana Pak ya? Suami saya belum datang. Saya belum mendapatkan izin, saya tidak berani Pak. Salam saja buat keluarga. Ya, saya doakan dari sini semoga orang tua saya husnul khotimah. Utusan tadi pulang dan beberapa hari kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa sahabat? Ada seorang ibu yang aneh, yang luar biasa. Kenapa? Seorang ibu saya datangi, orang tuanya mulai sakit sampai meninggal, suruh datang nggak mau. Kenapa nggak mau datang? Karena dipesan oleh suaminya nggak boleh pergi kemana-mana, karena suaminya baru berangkat perang sampai pulang. Rasulullah tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tersenyum?
Wahai sahabat, ketahuilah, orang tua ibu tadi yang meninggal tadi sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena punya anak yang solihah. Bapak Ibu, demikian begitu besarnya ya pengaruh berbakti seorang istri kepada suami. Ya. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu, kepada para istri, kalau kemarin sholat Id belum sempat minta maaf kepada suaminya dan sekarang masih ada ganjalan, ada perasaan dosa, silahkan setelah pengajian nanti datangi suamimu dan minta maaf. Cium tangannya, minta maaf dan minta ridho. Minta ridho. Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku, ya. Istri yang solihah itu ada 4 indikator. Yang pertama, taat kepada Allah. Ya, istri yang solihah itu yang pertama taat kepada Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, dan berakhlakul karimah. Ini istri yang solihah. Yang kedua, taat kepada suaminya. Perintah suami dikerjakan, larangan suami ditinggalkan selama perintah dan larangan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan, tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Kemudian yang ketiga, jika dilihat, jika dipandang oleh suaminya, ini bisa menyenangkan suaminya. Ya. Wajahnya kelihatan cantik, dandanannya, ya. Suaminya bangga, suaminya senang punya istri dia. Karena istrinya bisa menyenangkan, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan motivasi, baik dikala suka maupun dikala duka, baik dikala ada uang maupun dikala tidak ada uang. Istrinya pandai menyenangkan suaminya. Ini istri yang solihah. Kemudian yang keempat, jika ditinggal oleh suaminya, pandai menjaga kehormatannya dan pandai menjaga hartanya. Ya, pandai menjaga kehormatannya dan hatinya. Oleh karena itu, ibu-ibu pasti tahu bagaimana kalau menerima tamunya laki-laki. Saya yakin ibu-ibu lebih dari tahu. Ya. Kalau sekarang, bagaimana kalau menerima WA, menerima telepon, menerima chattingan apapun yang dari kaum laki-laki, apalagi teman lamanya. Saya yakin ibu-ibu lebih tahu, lebih bisa membatasi diri. Ya. Ini ciri istri yang solihah. Oleh karena itu, marilah silahkan ibu-ibu menjadi istri yang solihah, yang berbakti kepada suaminya, dan jangan sekali-kali durhaka kepada suaminya. Dan sebagai suami, silahkan menjadi suami yang amanah, suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Doa yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memberi maaf atas kesalahan muslim yang lain, atas kesalahan orang lain. Memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Ya, daripada itulah pentingnya adanya halal bihalal seperti yang ada di Indonesia ini, luar biasa. Ya, adanya halal bihalal. Halal itu sah, bi dengan halal sah. Sah dengan sah artinya kita saling memaafkan.
saling memaafkan, saling meminta maaf, dan saling memaafkan atas kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan lain-lain. Sebenarnya dalam Islam itu meminta maaf tidak harus menunggu 1 tahun. Ketika salah, segera minta maaf. Kalau salah kepada Allah, astagfirullahaladzim. Salah kepada sesama manusia, segera minta maaf. Ibadah Ramadan merupakan cara untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan silaturahim, saling memaafkan. Ini dalam rangka memperbaiki hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang Bapak cintai, dosa itu akan diampuni oleh Allah. Syaratnya 3. Yang pertama, menyesali atas kesalahan yang telah dikerjakan. Menyesali perilaku salah yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, minta maaf. Ya. Yang ketiga, minta maaf. Dan bisa ditambah untuk melakukan kebaikan. Kalau salahnya kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan rajin sholat, dan seterusnya. Kalau kepada sesama manusia, Pak Ahmad, saya minta maaf kemarin saya salah kepada Pak Ahmad. Seperti itu. Harus segera minta maaf. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang Bapak cintai. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, silahkan menjadi seorang istri yang solehah, yang berbakti kepada suaminya. Dan sebagai suami, silahkan menjadi suami yang amanah, yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, marilah kita saling memaafkan atas kesalahan orang lain dengan cara melakukan silaturahmi. Rasulullah menjelaskan, siapa yang melakukan silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain, sholat kita, sedekah kita, ya, tadarus kita, itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar Idul Fitri benar-benar kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan kita digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang mutakin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.